Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Amanda dari kelas TIC dengan NIM A221000090. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer dan jaringan komputer. Yang pertama, arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Jenis arsitektur komputer. Pertama, SISD atau Single Instruction Single Data. 2. SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Ketiga, MISD atau Multiple Instruction Single Data. Dan keempat, MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Fungsi arsitektur komputer di antaranya 1. Perancangan awal komputer, yang artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerja maksimal. Perancangan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang dan perlu diperbaiki. Kedua, mengontrol komponen yang ada di komputer. Ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam satu komputer. Ketiga, membantu menentukan aplikasi yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi yang cocok dengan komputer tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan berjalan secara maksimal. Bagian arsitektur komputer. Pertama, ALU atau Arithmetic Logis Unit merupakan bagian dari mikroprosesor yang berfungsi melakukan hitungan aritmatika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmatik adalah penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. Kedua, control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer, juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Ketiga, memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan dalam memori. Keempat, input dan output atau I/O yang merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output adalah data yang dikirimkan sistem. Selanjutnya adalah jaringan komputer. Di sini saya memasukkan dua pengertian tentang jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Yang kedua, menurut Djafar Nur Yudianto, jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri atas sebuah komputer-komputer yang didesain untuk bisa berbagi sumber daya, komunikasi, dan bisa mengakses informasi. Ada 7 jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan grafis. Pertama, PAN atau Personal Area Network. Kedua, LAN atau Local Area Network. Ketiga, CAN, Campus Area Network. Keempat, MAN atau Metropolitan Area Network. Kelima, WAN atau Wide Area Network. Keenam, Internet. Dan ketujuh, VPN atau Virtual Private Network. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang PAN atau Personal Area Network. Ini adalah contoh gambar PAN atau Personal Area Network. PAN adalah akses point ke seluruh perangkat pribadi yang dapat terhubung ke jaringan internet. Karena memiliki sistem yang sederhana, fungsi jaringan PAN pun terbatas, yaitu hanya dapat menghubungkan beberapa perangkat komputer saja dan sebagai media komunikasi personal. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network. Ini adalah contoh gambar jaringan komputer LAN. Seperti halnya jaringan PAN, jaringan LAN pun memiliki jangkauan jaringan yang relatif pendek. Karena jangkauan yang terbatas, jaringan LAN dimiliki dan dikelola oleh satu user atau sebuah organisasi. Walaupun memiliki jangkauan jaringan yang terbatas, jaringan LAN memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Memudahkan dalam memindahkan file ke komputer lainnya. Kedua, menggunakan printer secara bersamaan. Ketiga, dapat menghubungkan beberapa komputer.
Yang ketiga, CAN atau Campus Area Network. Ini adalah contoh gambar jaringan komputer CAN. CAN atau Campus Area Network adalah sebuah jaringan hasil dari gabungan jaringan komputer LAN dengan jaringan komputer lainnya yang terhubung di area pendidikan. Walaupun terbatas, jangkauan CAN lebih luas dibandingkan jangkauan LAN karena dapat menjangkau beberapa gedung pada sebuah wilayah tertentu. Ada beberapa tujuan dibangunnya jaringan CAN. Pertama, mendukung media pendidikan yang terdapat pada lingkungan sekolah, universitas, dan akademi. Kedua, meningkatkan fasilitas perangkat komputer yang dimiliki oleh sebuah instansi pendidikan agar dapat digunakan secara efisien. Ketiga, memberikan fasilitas untuk pihak instansi pendidikan tersebut agar informasi baik dari dalam maupun luar bisa didapatkan dan dibagikan secara cepat. Terdapat dua manfaat utama dari penggunaan jaringan CAN, yaitu pada faktor keamanan dan juga kecepatan. Untuk tingkat keamanan, jaringan CAN cukup tinggi karena dikelola oleh sebuah tim atau kesatuan. Untuk faktor kecepatan, jaringan CAN memiliki kecepatan cukup tinggi dari kecepatan internet biasanya. Hal ini disebabkan jaringan CAN menggunakan jaringan lokal saat proses komunikasinya. Yang keempat, MAN atau Metropolitan Area Network. Ini adalah contoh gambar jaringan komputer MAN. MAN adalah sebuah jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN pada sebuah wilayah atau kota yang sama. Jaringan komputer MAN hanya menggunakan satu atau dua kabel saja yang fungsinya untuk mengatur transmisi paket data dari kabel output yang terdapat di dalam kabel tersebut. Karakteristik jaringan MAN. Pertama, jaringan MAN biasanya tidak dikelola oleh satu organisasi saja. Jadi jaringan MAN dan peralatan penghubung lainnya dimiliki oleh sebuah konsorsium pengguna yang nantinya akan diperjualbelikan pengguna. Kedua, jaringan MAN memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Ketiga, jaringan MAN memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan jaringan LAN. Yang kelima, WAN atau Wide Area Network. Ini adalah contoh gambar komputer jaringan WAN. WAN adalah sebuah jaringan komputer dengan kombinasi jaringan WAN dan jaringan LAN yang memiliki jangkauan lebih luas. Jaringan komputer WAN dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan antar negara atau juga benua yang pada umumnya menggunakan kabel fiber optik yang ditanamkan dalam tanah atau bawah laut. Fungsi jaringan komputer WAN adalah 1. Proses bertukar informasi dan komunikasi lebih mudah dan cepat. Kedua, efisiensi proses transfer arus informasi jadi meningkat. Ketiga, biaya operasional menjadi lebih hemat. Yang keenam yaitu internet. Ini adalah gambar sistem jaringan internet. Internet atau Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet telah menarik perhatian banyak pengguna di berbagai jenis kalangan penduduk di seluruh dunia. Dengan teknologi digital yang semakin pesat dan diiringi oleh tumbuhnya penggunaan layanan internet, kini internet menjadi sebuah hal yang tidak dapat dilepaskan dari kebanyakan orang dikarenakan oleh manfaat yang begitu jelas dirasakan. Salah satu hal yang sangat dirasakan dari manfaat internet adalah kemudahan berkomunikasi dalam mengirim atau menerima sebuah pesan. Yang terakhir adalah VPN atau Virtual Private Network. Ini adalah contoh gambar jaringan VPN. VPN adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lain. VPN memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Confidentiality atau kerahasiaan, 2. Data integrity atau keutuhan data, 3. Origin authentication atau autentikasi sumber. Manfaat dari VPN ialah 1. Remote access, 2. Keamanan, 3. Dapat menghemat biaya stop jaringan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.